Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan semata, kita bertemu lagi dalam sapaan teduh di pagi hari ini. Luar biasa, pagi ini kita diingatkan sebagai orang beriman, selayaknya lah kita nyatakan dalam tutur kata. Sebelum kita lebih dalam merenungkannya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan indah lewat sapaan teduh di pagi hari ini. Biarlah apa yang kami bicarakan sepanjang hari ini dan perbuatan nyata kami, orang dapat melihat dan memuliakan Bapa di sorga. Karenanya, firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, sapaan teduh pagi ini dari 2 Korintus 4 ayat 13. Saya baca dalam Alkitab TB edisi yang kedua. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berbicara. Kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berbicara. Tema yang saya pakai, iman nyata dalam berkata-kata. Saudara-saudaraku, Paulus senantiasa menghadapi penderitaan dan bahaya. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, menanggung pukulan di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku menerima cambukan dari orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempar batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian, dan tanpa menyebut banyak hal lain lagi. Bebanku sehari-hari, yaitu keprihatinanku terhadap semua jemaat. Namun, Paulus memiliki iman sejalan dengan yang diungkapkan dalam Mazmur 116 ayat 10. Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Saudara-saudaraku, lewat kesaksian masing-masing, katakanlah Daud dan Paulus, kedua orang ini percaya kepada Allah. Jika kita juga beriman sedemikian, maka kita juga dapat berkata-kata, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Iman Paulus sejalan dengan iman Daud, yang sama-sama rela menderita,
karena Tuhan. Iman Daud mendorong dia untuk menyebutkan kesetiaan dan kemurahan Allah. Jelas sekali saudara-saudaraku, iman Paulus, walaupun Paulus menderita sekali, tetap semangat untuk memberitakan Injil dengan penuh keyakinan. Dan itulah hal yang benar. Paulus yakin benar ketika ia mengutip dari Mazmur 116 ayat 10. Sebab inilah Mazmur pengucapan syukur Daud karena dilepaskan dari kematian. Imannya yang sungguh-sungguh dinyatakan dalam hal berkata-kata atau bersaksi. Dalam ilustrasi saudara-saudara, beberapa psikolog memperkirakan bahwa rata-rata setiap orang mempunyai 700 kesempatan untuk berbicara kepada orang lain dalam setiap harinya. Dalam sehari, orang yang banyak bicara menggunakan 12.000 kalimat dan kira-kira 100.000 perkataan. Saudara-saudaraku, data ini menantang kita untuk merenung ulang 100.000 kata dalam sehari. Apa itu artinya? Sungguh suatu yang luar biasa. Berapa bencana yang bisa ditimbulkan dalam satu hari saja oleh 100.000 perkataan. Bila kita tidak menjaga mulut kita, jaga mulut, jaga mulut. Hati-hati dalam berkata-kata. Ukuri lebih maka nibelas. Pikir dulu baru diucapkan. Sebaliknya, berapa banyak berkat yang dapat dihasilkan kalau dari mulut kita keluar kata-kata yang menguatkan, yang meneduhkan, yang menuntun kepada ketenangan. Inilah gayanya Tuhan. Kedekatan, belas kasihan, kelemah lembutan. Saudara-saudaraku, Yakobus 3 ayat 5 dalam terjemahan baru edisi 2 mengingatkan kita. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah betapa kecilnya, ini dia, api yang kecil ini dapat membakar hutan yang besar. Lidah itu pun seperti api. Memang lidah tidak bertulang. Ada orang mengatakan dan menganalisa lewat berbicaranya. Seseorang dapat dinilai lewat kata-katanya. Membicarakan kebaikan sahabat di muka umum itu sosok seorang penjilat. Membicarakan keburukan sahabat di muka umum itu sosok pengkhianat. Membicarakan kebaikan dan keburukan seseorang itu sosok orang penggosip. Membicarakan kebaikan dan keburukan seseorang bersama dengan orang yang bersangkutan, itulah seorang penasehat. Membicarakan kebaikan dan keburukan kepada pribadi sendiri dilakukan oleh orang pembelajar.
membicarakan kebaikan dan keburukan sahabat dan dirinya kepada Tuhan dilakukan oleh seorang intercesor, perantara, atau pendoa syafaat. Kalau demikian halnya saudara-saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Memang kalau kita perhatikan, ini ada kalender karo. Ada nama hari-hari dalam satu bulan. Katakanlah, kalau dalam kalender ini ada tanggal 2 Juni yang lalu, itu Tula, hari sial. Kalau tanggal 30 bulan 6 nanti, itu namanya Belah Purnama Raya, hari kerja besar. Dan khusus hari ini, 12 Juni 2025, itu namanya dalam kalender karo Budaha Medem, Wari Sinuan-sinuan, artinya hari menanam. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita merendah hari yang indah. Ingat, hari yang indah itu bukan karena harinya indah, tetapi karena kita mengisinya dengan berkata-kata, dengan berbuat, dengan berpikir yang indah. Karena buah iman nyata dalam hal berkata-kata atau bersaksi. Perenjuma buesa ngerana, Cina cur lumat Mesir man ketepen. Arkiteken aku te, maka aku ngerana. Kata-kata si lembut empeturah pengharapan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu, ya Bapa. Saat ini kami mendoakan GBKP Runggun Jampit, baik KAKR, Permata, Moria, Mamre, dan Zaitun. Kami doakan juga pengurus PJJ, pengurus kategorial dan komisinya, kepanitiaan, pertua diaken. Kami juga mendoakan agar penempatan pendeta, pelayan penuh waktu ke GBKP Jampit dapat segera terrealisir. Bila ada yang sakit Bapa, termasuk sakit menahun, dan secara khusus bayi Hanania Aurora Brutarigan, Tuhan sembuhkanlah. Kami doakan setiap orang yang mendengar sapaan teduh di pagi hari ini, siapa saja, dimanapun mereka berada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, menjuah-juah kita kerina.